membawa lumpur, batu, dan kayu gelondongan dari bukit gunung. Air sungai yang marah melompati tanggul. Dalam 10 menit, beberapa rumah tenggelam. Sari melihat dari bukit karena rumah Godani di tanah tinggi. Ia melihat rumah Pak Brutu penggiling padi hancur seketika. Pak Brutu tergupu-gupu dan berkata, "Rumahku, rumahku hanyut! Yumina, Didi, Dudu, tolong!" Teriakan mereka kalah dengan suara air. Mereka tidak sempat lari ke tempat yang aman. Selama seminggu, desa Rangki lumpuh. Listrik mati, jalan putus. Dari 300 warga, 31 orang tidak ditemukan. Mayat mereka baru bertemu berhari-hari kemudian, tersapu di pohon jauh di hilir. Saat pemakaman, seluruh warga merenung. Sungai yang dulu memberi hidup kini mengandung hidup. Di hari 40, Sari berdiri di bekas rumah Pak Bruto yang rata dengan tanah. Ia bicara di depan warga yang tersisa. "Ini bukan salah Sumeranti. Ini salah kita. Kita yang bikin dia marah. Kita tutup rambutnya di bukit. Kita dijahit perutnya dengan sampah. Sekarang dia muntah. Kita yang tertelan." Kemudian Pak Kades berkata, "Benar kata Sari. Mulai hari ini kita buat janji ganti. Jika ada yang tebang 1 pohon, tanam 10 pohon. Dan jika ada yang buang sampah ke sungai, kita kerja bakti selama 1 bulan. Setuju? Setuju!" kata seluruh warga. 2 tahun kemudian, kini Desa Ranti menjadi wisata edukasi. Sungainya jernih lagi, ikannya banyak lagi, dan bukitnya hijau lagi. Ujian datang saat BMKG kasih peringatan merah, hujan ekstrim 7 hari. Warga was-was, trauma masih ada. Tapi Pak Kades, anaknya Mas Unu yang dulu hanyut, menenangkan. Kita sudah bayar hutang kepada alam. Kini kita lihat hasilnya. Dan benar, hujan 7 hari, air sungai Ranti yang menguap sampai bibir tanggul. Tapi cuma sampai di situ. Pohon-pohon besar menahan tanah. Air yang dalam dan jernih menelan semua air tanpa tersedot sampah. Tidak ada rumah roboh, tidak ada orang hanyut. Paginya, Sari dan Godani datang ke Batu Besar, tempat ia biasa mengirim daun pandan. Sari berkata, "Dulu sungai ini